Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama channel Bahkan Lombok. Di sini Bahkan Lombok akan menguraikan sedikit tentang tanaman cabai itu mempunyai dua fase. Pada siang hari ini, tepatnya sekitar jam 3 ini ya sahabat tani, untuk mengisi luang dalam menjalankan ibadah puasa, Bahkan Lombok membuat video ini untuk teman-teman semuanya. Pada tema kali ini Bahkan Lombok akan memberikan temanya yaitu tentang tanaman cabai itu memiliki dua fase. Dua fase ini harus dipahami atau dikuasai oleh sang petani tanaman cabai. Itu cabai diantaranya cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, dan semuanya cabai itu memiliki dua fase. Tapi fasenya itu berbeda-beda melihat dari umurnya ya sahabat tani. Bisa ini katakanlah versi Bahkan Lombok ini bisa dikuasai oleh seorang petani yang sudah mumpuni, seperti teman-teman yang ada yang di channel-channel itu sudah mumpuni semuanya ya sahabat tani. Di sini Bahkan Lombok masih tahap belajar. Nanti bila ada kekeliruan atau kesalahan mohon maaf dibenarkan dan silahkan berkomentar di bawah ini. Bahkan Lombok berada di dalam rumah, sengaja mengisi luang di bulan puasa ini ya sahabat tani, dan tidak ada kegiatan. Ini Bahkan Lombok memberikan uraian sedikit tentang tanaman cabai itu memiliki dua fase saja. Untuk itu jangan lupa, bila teman-teman baru menemukan channelnya Bahkan Lombok, silahkan kasih like, komen, dan subscribe di channelnya Bahkan Lombok, tentunya dengan sopan ya sahabat tani. Jangan lupa untuk memberikan support kepada Bahkan Lombok. Untuk itu simak video yang berikut ini, jangan di skip ya sahabat tani agar paham, karena tanaman cabai itu sangat-sangat dibutuhkan dengan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu ada fase-fasenya. Simak video berikut ini. Teman-teman semuanya, sahabat tani dan mitra tani semuanya, bagi pecinta tanaman cabai, cabai merah besar maupun tanaman cabai rawit, tanaman cabai merah keriting, itu harus menguasai yang namanya fase. Fase di dalam pertumbuhan tanaman cabai itu memiliki dua fase, yaitu fase pertama itu fase pertumbuhan. Kalau Bahkan Lombok itu khususnya di tanaman cabai merah besar, itu fase pertumbuhan itu sekitar mulai umur 25 ke atas dan akan stagnan untuk menuju fase generatif itu pada umur 30. Bahkan Lombok sudah memperhatikan fase-fase ini sejak lama, dan alhamdulillah saya terapkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Itu sangat bagus kalau diterapkan dengan sempurna. Dan juga pada tanaman-tanaman cabai lainnya itu kalau diterapkan, insya Allah tanaman itu tidak akan rontok buah dan rontok daun. Itu karena disebabkan terpenuhinya unsur-unsur hara dan makro itu pada fase-fasenya itu ya sahabat tani. Untuk masa pertumbuhan itu sangatlah berbeda-beda bagi tanaman yang berumurnya panjang, karena tanaman cabai merah besar ini umurnya mulai panen itu sekitar 80 itu sudah stagnan untuk berhenti untuk pertumbuhan, karena itu merupakan kelanjutan dari fase generatif dan masa pembuahan pematangan.
dalam berbudidaya tanaman cabai itu harus dikuasai ya Sobat Tani, fase-fasenya itu. Untuk pupuknya masa pertumbuhan itu genjotlah dengan unsur nitrogen tinggi dan P dan K itu harus diseimbangkan sesuai dengan jadwal yang sudah Anda ketahui tentang SOP tanaman cabai yang Anda sukai semuanya. Itu harus Anda kuasai, jangan asal ditanam, jangan asal dipupuk. Paham ya Sahabat Tani? Untuk pemberian masa fase pertumbuhan itu lakukan dengan unsur N yang tinggi untuk memacu pertumbuhan yang sangat signifikan, dan jangan terlalu overdosis, nanti bisa keriting daun. Ini sudah saya pastikan, kalau overdosis bisa terjadi keriting daun. Lakukan pada tahap atau jadwalnya 4 hari sekali untuk penyiraman atau pengocoran. Lakukan dengan unsur N yang tinggi. Itu saja versinya Mbah Lombok. Dan untuk masa fase generatif itu di umur 30 hari ke atas itu lakukanlah pengocoran dengan unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Hilangkan unsur N, dan kalau perlu penyepraiannya juga kasih unsur fosfat tinggi dan kalium tinggi. Insya Allah tanaman Anda semuanya tidak akan mengalami yang namanya rontok bakal buah dan rontok daunnya. Itu yang saya lakukan, dan ikuti jadwal pengocoran dan penyepraian. Nah, seperti itu ya Sobat Tani. Tapi kalau masa pertumbuhan itu dilakukan dengan POC itu juga sangat baik, tapi lakukan dengan unsur fosfat yang tinggi juga, dan diimbangi dengan unsur perangsang tumbuh kalau masa pertumbuhan. Tapi kalau di fase generatif dengan POC yang unsurnya kalium dan fosfat tinggi sangat bagus, dianjurkan. Dan untuk memberikan tanaman itu bagus harus dikuasai 2 fase itu ya Sobat Tani. Untuk fase generatif itu agar tanaman itu bisa kuat di rantingnya maupun di ranting itu ya Sobat Tani. Buah itu agar kuat dan tidak gampang rontok, dan juga buahnya itu keras dan mantap sekali, dan biar tidak gampang terserang yang namanya patek maupun yang lain-lainnya lah. Yang penting itu aman. Kuasai dulu fase-fase pertumbuhan itu pada tanaman cabai ya Sobat Tani. Jangan asal dikasih pupuk. Insya Allah tanaman Anda akan berhasil. Video ini sangat panjang, nanti bisa kita bagi dalam 3 episode ya Sobat Tani. Dan kalau episode pertama ini saya cukupi sekian, nanti akan saya lanjutkan lagi di episode yang kedua. Saya cukupi sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat selalu bagi teman-teman semuanya.